Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Anggi Pratiwi, saya Marieta Dinawati, saya Melisa Wilanda. Di tugas YouTube kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis operasi alat berat, yang dimana pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut cuplikan dari kami. Selamat menonton. Baiklah, saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang analisis operasi alat berat. Analisis operasi alat berat di sini terbagi menjadi 3, yaitu waktu, faktor efisiensi, dan material. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang waktu. Waktu siklus, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan, yang mana terbagi menjadi 2, yaitu waktu tetap fixed time dan waktu tidak tetap variable time. Waktu tetap fixed time, waktu yang diperlukan untuk gerakan-gerakan tetap yang besarnya konstan. Misalnya waktu tetap pada ekskavator adalah ketika mengayun, swing, baik ketika ekskavator dalam keadaan kosong maupun bermuatan. Waktu tetap dump truck adalah ketika membuang muatan. Dan waktu tetap wheel loader adalah ketika menumpahkan muatan. Selanjutnya waktu tidak tetap variable time. Waktu tidak tetap variable time mempunyai 4 ciri. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk gerakan-gerakan tidak tetap. Yang kedua, waktu tidak tetap cenderung tergantung pada kondisi pekerjaan. Yang ketiga, misalnya pada ekskavator ketika kekerasan material berpengaruh pada waktu pengisian bucket. Dan yang terakhir, pada dump truck adalah waktu angkut yang bervariasi sesuai dengan permukaan jalan dan jarak angkut. Selanjutnya waktu siklus di sini mempunyai 4. Yang pertama, satu siklus waktu, yaitu gerakan pertama alat beroperasi sampai pada posisi siap untuk beroperasi kembali pada siklus kedua. Dan yang kedua, faktor penentu dalam penghitung jumlah trip yang dapat dilakukan dalam 1 jam kerja. Yang ketiga, berpengaruh pada tinggi rendahnya produksi kerja. Dan yang keempat, bergantung pada jenis alat berat yang digunakan. Tantangan bagi operator alat berat untuk memperkecil waktu siklus sehingga produktivitas didapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya waktu siklus. Waktu siklus di sini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama memperpendek waktu tetap dan yang kedua memperpendek waktu variabel. Memperpendek waktu tetap dijelaskan ada 3, yaitu membatasi waktu menunggu di tempat permuatan dan pembuangan. Yang kedua dilengkapi peralatan tambahan, contoh ripper digunakan pada traktor pendorong untuk membantu pembongkaran material, tanah cadas dan batuan keras. Yang ketiga, tempat pengambilan material terletak sedemikian rupa sehingga ketika bergerak jalan yang dilalui menurun. Dan memperpendek waktu variabel ada 2, yaitu perancangan jalan angkut material yang cermat sehingga satu siklus pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Dan perawatan jalan angkut material untuk memperpendek waktu pengangkutan material. Sampai di sini materi penjelasan tentang waktu dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Marieta. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Kakak Anggi. Siklus kerja alat berat. Dapat teman-teman lihat di samping, ini adalah gambar tentang siklus kerja alat berat, di mana siklus kerja alat berat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jenis alat. Yang kedua adalah bentuk siklus. Jenis alat terbagi menjadi 7 bagian dan bentuk siklus menjadi 4 bagian. Material. Material terbagi menjadi 4. Yang pertama klasifikasi material, kegemburan material, berat isi, dan penyusutan material. Klasifikasi material. Pertama, material batu. Material batu antara lain batu-batuan termasuk batu granit, batu kapur, batu cadas, di mana sebelum pengolahannya perlu dihancurkan terlebih dahulu. Material tanah. Material tanah terdiri dari batu yang sangat halus dan digolongkan menurut ukuran partikelnya. Material batu tanah. Material campur batu tanah yang dapat ditemukan di seluruh permukaan bumi. Dalam pemindahan tanah mekanis perlu dipertimbangkan klasifikasi material dan kelembapan tanah. Berat isi.
perlu diketahui agar dapat memperkirakan peralatan yang akan digunakan berdasarkan kapasitas berat muatan. Dump truck dengan berat maksimum diizinkan 15 ton jika dimuati arang sebesar 15 meter kubik diperkirakan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, jika dimuati kerikil kasar 15 meter kubik, kendaraan tidak dapat bergerak karena kapasitas berat melampaui batas berat maksimal. Perbedaan berat isi kedua jenis material yang mempengaruhi kemampuan kendaraan alat berat. Kegemburan material. Dalam pekerjaan pemindahan tanah, mengangkut, dan menggusur, produksi kerja alat berat dinyatakan dalam L meter kubik per jam. Tanah atau material yang belum terjamah masih dalam keadaan alami akan merubah volumenya menjadi besar setelah diolah atau dipindahkan karena menjadi gembur. Jumlah pertambahan volume material dapat berbeda, tergantung jenis materialnya. Persentasi pertambahan volume ini disebut kegemburan. Untuk menyatakan kegemburan, digunakan istilah faktor gembur. Penyusutan material. Pemadatan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap konstruksi. Tanah akan mudah longsor bila terjadi hujan, gempa, dan gangguan lainnya. Setelah terjadi pemadatan, volume material akan menyusut dari volume semula. Penyusutan tergantung dari jenis material. Dengan mengetahui besar penyusutan material yang dipadatkan, jumlah material gembur atau material padat akan dapat dihitung. Material, faktor pemuaian dan penyusutan material. Di samping adalah data-data material yang akan diolah, di mana terdapat jenis material, kondisi material, asli, gembur, dan padat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor efisiensi. Faktor efisiensi dibagi menjadi 3, yaitu faktor efisiensi kerja, faktor koreksi, dan faktor lain-lain. Faktor efisiensi kerja ada 2 macam. Yang pertama, faktor operator manusia dan faktor mesin. Faktor operator manusia ada 2. Yang pertama, tenaga manusia sebagai operator terbatas, tidak sanggup bekerja terus-menerus. Yang kedua, cuaca dan kondisi kerja bervariasi berpengaruh terhadap kondisi operator. Faktor mesin ada 3 jenis. Yang pertama, tidak mungkin alat terus-menerus bekerja, perlu istirahat. Yang kedua, perlu waktu pendinginan sehingga mengurangi waktu kerja alat. Yang ketiga, efisiensi berkurang. Faktor efisiensi kerja dapat dilihat di tabel berikut. Jumlah jam kerja dan faktor efisiensi. Faktor koreksi atau angka faktor. Kondisi kerja angka faktor ada 2 jenis. Yang pertama, untuk mengubah taksiran produksi sesuai pekerjaan dan kondisi setempat. Yang kedua, berbeda-beda bergantung pada jenis pekerjaan dan jenis alat yang digunakan. Yang ketiga, faktor lain-lain. Ada 2 macam. Yang pertama, rugi untung. Ada 3. Pertama, kontraktor tidak mau rugi akibat salah perhitungan. Yang kedua, estimator harus mempertimbangkan segala faktor, bahkan faktor non-teknis juga. Yang ketiga, jika ada masalah ketika alat berat beroperasi, harus ada kemungkinan solusi pemecahannya. Contoh kasus ada 2 macam. Yang pertama, pengoperasian alat berat yang kondisi dan usia relatif tua. Yang kedua, produksi kerja yang dihasilkan juga berbeda dengan alat yang masih baru. Contoh soal yang pertama yaitu suatu saluran berukuran 0,40 meter dikali 1,0 meter dengan panjang 100 meter akan digali menggunakan ekskavator. Berapa volume galian yang harus dikerjakan ekskavator bila tanahnya memiliki faktor gembur 1,25? Dan jawabannya yaitu, pertama, sekali yang perlu dicatat adalah dengan 0,40 dikali 1,00 dikali 100 meter sama dengan 40 meter kubik. Volume material gembur sama dengan
0,40 dikali 1,00 dikali 100 sama dengan 1,25 meter, sama dengan 50 meter kubik. Sekian. Demikian penjelasan tentang materi analisis operasi alat balet dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.